Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bapak dalam pelajaran akidah akhlak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan Bapak sampaikan kali ini yaitu tentang materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa agar apa yang akan kita pelajari mudah dipahami dan mudah dimengerti. Kita sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yang akan Bapak sampaikan yaitu mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qawi. Artinya Allah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua makhluk, semua benda, semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Tidak ada keagungan yang lebih mulia dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semua makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah lemah dan tidak berdaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Qawi bisa juga berarti pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan selamanya. Artinya, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala adalah abadi. Nah, sekarang apa sih dalil Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qawi? Nah, sekarang kita akan tahu tuh apa dalil tentang Al-Qawi. Yang pertama adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Artinya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, dalam Quran surat Al-Mujadalah ini kita tadi mendengar bahwa Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dalil yang kedua bahwa Allah bersifat Al-Qawi yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'akhadahumullahu bidunubihim. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Artinya, keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya. Nah, itu tadi adalah dua dalil bahwa Allah bersifat Al-Qawi. Tugas kalian nanti adalah menghafalnya ya. Baik dalil Qur'annya beserta artinya. Baiklah, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini Bapak menampilkan dua gambar. Gambar pertama, ada gambar kedua. Coba perhatikan. Gambar pertama itu gambar apa? Ya, benar. Gambar tersebut adalah gambar susunan tata surya kita, di mana di dalamnya terdapat matahari, Merkuri, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Gambar yang kedua, coba dilihat. Ya, kalau kita lihat secara baik-baik, itu adalah gambar pemandangan, yang mana di dalamnya terdapat gunung-gunung, bukit, pohon, ya, ada matahari, ada bulan, ya. Kalau kita perhatikan secara seksama, di situ ada matahari dan bulan, ya. Maksud dari gambar di sini adalah apa? Ya, pergantian siang dan malam, ya. Pergantian siang dan malam. Nah, bagaimana menurut kalian tentang gambar-gambar ini? Apa hubungannya dengan kekuatan Allah? Ya, nanti tugas kalian ya bersama teman-teman coba diskusikan ya gambar ini tuh apa ya
apa hubungannya dengan kekuatan Allah? Setelah mengamati gambar yang tadi, coba apa yang kita dapat pelajari yang berhubungan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat al-qawi, yaitu Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Bukti Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mampu mengatur alam semesta dan kehidupan di dalamnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatur pergantian siang dan malam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan planet-planet di alam semesta sehingga berjalan teratur dan tidak saling bertabrakan. Ada lagi bukti Allah Maha Kuat. Coba nanti kalian diskusikan kembali bersama teman-teman. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih ya perilaku dalam meneladani Asmaul Husna Al-Qawi. Ya, perilaku yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Qawi diantaranya berusaha menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi, serta memperbanyak olahraga dan istirahat yang cukup. Jadi nanti kalian jangan lupa makan makanan yang bergizi lagi halal, ya. Terus perbanyak olahraga, kemudian istirahat yang cukup, jangan terlalu kecapean ya. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab dengan penuh amanah. Ya, maksud dari amanah di sini, kalau kita mempunyai tubuh yang kuat, jangan lupa ya, kita selalu bertanggung jawab atas apa yang akan kita lakukan. Ya. Yang ketiga, berpegang teguh pada keyakinan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu maha kuat, ya. Allah itu maha segalanya. Maka sepantasnya lah kita berpegang teguh pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman kita. Yang keempat, semangat dalam melaksanakan ibadah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi karena Allah itu bersifat al-qawi, ya, kita tahu Allah itu bersifat qawi, berarti Allah maha segalanya, maha kuat, maha perkasa, ya, penguasa semuanya, ya. Maka tentu kita harus melaksanakan ibadah, ya, dan menjauhi larangan Allah. Yang kelima, gemar menuntut ilmu serta mengamalkannya, ya. Jadi ya setelah kita mempelajari sifat al-qawi, ya, dan jangan lupa mengamalkan, ya, mengamalkan uh, sifat al-qawi tersebut, ya. Nah, itu tadi tentang perilaku dalam meneladani asmaul husna al-qawi. Nah, sekarang apa sih hikmah? Hikmah, ya, hikmah dari mengenal asmaul husna al-qawi. Coba ya di sini kita lihat ada 4, ya, mungkin banyak hikmahnya ya. Ya, yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala sumber kekuatan, ya. Allah Maha Kuat, berarti sumber kekuatan itu semua dari Allah, ya. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Maha Kuat, kita harus takut kepada Allah, ya. Kita harus takut kepada Allah, ya. Kemudian kita juga harus memperkuat iman dan takwa. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat, ya, tidak hanya kuat secara fisik, tetapi kuat secara mental. Maksudnya di sini adalah fisik kita juga harus kuat, mental kita juga harus kuat. Ya. Fisik kuat, mental kuat, itu sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah. Dengan fisik yang kuat, mental yang kuat, artinya sehat lahir batin, ya, maka kita bisa beribadah kepada Allah, ya, menjaga iman kita kepada Allah. Yang keempat, melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qayyum. Artinya Allah yang Maha Mandiri atau Allah Maha Pengatur. Al-Qayyum memiliki dua makna. Pertama, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mandiri atau yang berdiri sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan apapun dari makhluk dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan ditimpa kekurangan ataupun rasa butuh. Seperti ya yang kita pelajari kan, Allah itu Maha segalanya, berarti Allah itu tidak butuh siapapun. Ya. Allah itu Maha Pengatur, Allah itu Maha Mandiri. Kedua, Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengatur makhluknya.
Dia selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluknya. Ya, makhluk Allah diciptakan oleh Allah. Tentunya Allah juga lah yang mengatur dan memperhatikan urusan makhluknya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala lalai sesaat pun dari mengawasi makhluknya. Kalau tidak demikian, maka akan kacau aturan alam dan alam semesta akan hancur sampai ke tonggak-tonggaknya. Berikut ini adalah dalil Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qayyum. Dalil yang pertama terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Artinya, katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka. Dalil yang kedua terdapat dalam Al-Quran surat Fatir ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Innahu kana haliman ghafura. Artinya, sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Nah, itu tadi adalah dua dalil bahwa Allah bersifat Al-Qayyum. Nah, nanti kalian jangan lupa untuk menghafal dalil-dalil tersebut beserta artinya. Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di situ terdapat tiga gambar. Coba lihat gambar apa saja. Gambar pertama itu kira-kira tentang gambar apa? Ya, gambar alam semesta dengan bintang-bintangnya, ya, dengan planet-planetnya. Yang kedua itu gambar apa? Ya, ada dua belahan di gambar tersebut yang menggambarkan dua bumi, ya, yang terbagi dua, ya. Gambar ketiga itu tentang apa? Ya, di situ ada gambar kartun. Nah, itu tadi tiga gambar. Coba kalian perhatikan, ya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang gambar-gambar tersebut? Coba sekarang hubungkan dengan sifat Allah yang maha mandiri, maha pengatur. Sekarang setelah mengamati gambar, coba apa yang kita dapat pelajari berhubungan dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mandiri atau maha pengatur. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mandiri atau maha pengatur. Bukti Allah Subhanahu wa taala maha mandiri atau maha pengatur ya, sebagaimana ya berdasar gambar yang tadi kita amati ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya tanpa meminta bantuan makhluknya. Ya, pada gambar pertama tadi kan ya, gambar alam semesta. Nah, alam semesta ini siapa yang menciptakan? Allah. Allah ini yang menciptakan alam semesta tanpa meminta bantuan makhluknya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu maka terjadilah dengan mengucapkan kun fayakun. Pada gambar kedua tadi kan terlihat ada bumi ya. Satu sisi buminya hancur ya. Satu sisi lagi buminya hijau, terdapat banyak hewan dan tumbuhan ya. Maksud di sini ya, maksud dari gambar ini yaitu ya Allah bisa mendatangkan bencana, Allah juga bisa mendatangkan berkah ya. Jadi Allah itu yang maha mengatur ya, baik ada bencana ataupun ya keberkahan kepada kehidupan di dunia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengurus dan memperbaiki alam semesta setelah dilakukan kerusakan oleh manusia. Ya, kita tahu bahwa manusia itu suka merusak ya, tapi Allah juga bisa mengembalikannya menjadi baik kembali ya, karena Allah yang mengurus dan memperbaiki alam semesta ya. Begitu. Coba ada lagi gak bukti Allah maha mandiri atau maha pengatur? Coba nanti kalian diskusikan kembali bersama teman-teman. Sekarang kita belajar bagaimana perilaku dalam meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum ya. Perilaku dalam meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum diantaranya yang pertama menggunakan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya ya. Kalian kita belajar harus dengan baik-baiknya. Gunakan kesempatan belajar itu dengan baik ya. Yang kedua, tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ya, saat kita menghadapi kesulitan, jangan mudah menyerah. Ya, kita harus terus berjuang. Yang ketiga, tidak bergantung kepada orang lain dalam melakukan sesuatu. Ya,
Dalam melakukan sesuatu, ya coba kerjakan sendiri, ya, jangan bergantung kepada orang lain, ya. Yang keempat, mengurus keperluan sendiri secara mandiri. Nah, keperluan sendiri juga harus diurus secara mandiri, artinya diurus sendiri. Contohnya, ya mandi sendiri, ya. Kemudian makan, ambil sendiri. Kemudian merapihkan kamar, ya. Kalau punya kamar sendiri, ya dirapikan sendiri, ya. Jangan mengandalkan orang tua, ya. Jadi semua keperluan sendiri ya lakukan sendiri, ya. Jangan menyuruh orang lain. Yang kelima, tidak malas dan mencontek ketika belajar. Hikmah dari mengenal Asmaul Husna Al-Qayyum, ya, di antaranya yang pertama, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan Allah dalam puncak kesempurnaan. Allah Maha sempurna, Allah Maha segalanya. Ya, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah menciptakan semuanya untuk kita. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita tahu sifat-sifat Allah itu baik, ya kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki keteguhan pendirian, istiqamah, ya. Kalau ingin menjadi manusia mandiri, ya harus teguh pendirian, ya. Artinya kita harus yakin pada diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Yang keempat, tidak mudah tergoda dengan bisikan setan atau berbuat keburukan, ya. Jauhilah itu perbuatan keburukan, ya. Lakukanlah perbuatan kebaikan. Yang kelima, membiasakan diri untuk memberi manfaat pada yang lain. Ya, ketika kita bisa mandiri, ya, ketika ada yang belum mandiri, ya bolehlah kita membantunya, ya, memberi manfaat pada yang lain. Yang keenam, dapat menjalankan ibadah dengan kesungguhan hati. Ya, baiklah, itu tadi adalah materi yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Bila ada yang kurang dipahami, boleh bertanya di sekolah ataupun di kelas, ataupun bisa juga mengirim pesan di grup WhatsApp kelas. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.